pujian, dan kami datang di rumah-Mu, merayakan hari kelahiran-Mu bersama dengan keluarga kami. Kami bersuka cita, penuhkanlah sukacita kami, dan biarlah Engkau menyampaikan maksud-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk memahami dan bimbing kami untuk melakukannya. Ampuni kami yang penuh dengan salah, supaya sungguh kami layak untuk menyambut firman-Mu dan berbahagia karena melakukannya. Demi dan melalui Putra Natal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada saat ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Baik, shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendasari pembacaan kita dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Kembali kita akan membaca, jemaat Tuhan yang membawa Alkitab dan Alkitab elektronik membacakan ayat yang ganjil, saya yang genap sampai yang terakhir 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini adalah hari bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar benda surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkan bersama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari Natal ini saya mau bertanya dulu bagi kita, apa yang membuat kita bergembira? Apa yang membuat hati kita senang? Wah, ada yang bilang baju baru, kue baru, atau ada yang baru dapat amplop besar bonus dari perusahaan misalnya. Ada yang baru misalnya, oh ya saya mendapat sesuatu yang baru, maka saya bersuka cita. Ada keluarga yang suka cita karena bergembira karena kita berkumpul. Amin. Senang nggak berkumpul? Senang, maka semua orang apapun yang akan terjadi akan berkumpul dengan keluarga. Naik kapal saya jalani, untuk bertemu dengan keluarga. Naik pesawat saya jalani. Karena betapa pentingnya kumpul bersama keluarga. Dan rupanya dalam peristiwa Natal ini pun
pada hari-hari di mana Tuhan Yesus dilahirkan, keluarga bersuka cita, keluarga kecil mereka bersuka cita, maupun juga keluarga yang adalah keluarga besar dari orang Yahudi dan juga para gembala yang bagian ini kita melihat. Lukas yang adalah seorang penginjil, dia adalah tabib, menyampaikan kisah penyambutan para gembala akan berita Natal di padang Efrata sebagai kisah permulaan oleh kuasa Allah melalui pemberitaan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Mereka dikatakan awalnya terkejut, kaget, karena mereka tidak ada dalam hitungan masyarakat. Mereka di padang setiap malam kedinginan. Tetapi saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, berita gembira mereka terima di tengah keheningan, di tengah kedinginan, di tengah terkucilkan. Tetapi mereka menerima kebahagiaan itu bukan oleh karena kue masak kue nenek. Nah, ada kue nenek di sini, saya dapatkan istilahnya. Bukan karena ada kue Natal. Kebahagiaan itu bukan karena bertemu sanak saudara, tetapi inti dari kebahagiaan itu apa? Kelahiran juru selamat. Nah, kita akan melihat di sini Bapak Ibu Saudara, berita sukacita Natal atau kelahiran Yesus merupakan kesukaan besar. Dan jangan kita melihat dulu jauh di sana, tetapi harusnya hadir dan kesukaan besar hadir di tengah keluarga. Kita cinta keluarga, amin. Karena kecinta keluarga kita bela mati-matian, kita usahakan apa saja. Nah, para gembala tentu mereka masuk di dalam keluarga, namun pekerjaan mereka di padang gurun dan itu pun mengembalakan, itu salah satu pekerjaan yang sudah mereka tekuni. Kadang-kadang tidak ada pesta di sana, tidak ada baku harga, kata orang Manado, bercerita panjang dan lebar. Apalagi tidak ada makanan yang enak-enak. Adakah kira-kira panggangan kalau orang pengembala ternak? Tidak ada. Mereka mau bakar apa? Susah, mungkin mereka bakar kambing domba yang mereka jaga. Ya dipecat mungkin kalau dia menjaga punya orang. Tetapi yang kita lihat di sini, mereka diupah untuk menjaga kawanan domba dengan gaji yang sangat rendah. Seringkali mereka juga melakukan hal-hal yang tidak jujur. Oleh sebab itu dikatakan para penafsir, pada masa itu gembala merupakan pekerjaan yang statusnya sangat di bawah. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Mengapa mereka mampu bersuka cita ketika dikatakan kesukaan bagi seluruh bangsa? Yang pertama kita akan melihat Tuhan yang Maha Kuasa menerima manusia apa adanya. Dia tidak membeda-bedakan status dan latar belakang kita. Kesukaan yang dialami oleh para gembala dan harusnya kita semua, karena kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Atau apa adanya yang mana? Saya terima engkau karena engkau ada apa di baliknya. Mungkin gelar, mungkin harta, mungkin kapling, atau mungkin rumah walet. Nah, kami kemarin lewat ke Mamuju, di daerah Tarain itu penuh dengan rumah walet. Saya bilang sama Pak Pendeta, orang kadang-kadang berlomba sekanan di suatu waktu. Tarain ini seperti ada salah satu kota kecil di Kalimantan Barat, ditinggalkan penduduknya, lari menyingkir karena walet, kesukaan mereka walet. Terus setelah itu mereka lari ke tempat lain dan itu kota kecil jadi sarang walet. Saya bukan berbicara masalah waletnya, tetapi yang saya mau katakan adalah
yang Maha Kuasa melihat kita apa adanya. Bukan ada apanya. Bukan apa yang kita perbuat. Bukan apa yang telah kita lakukan. Tetapi dalam kemahakuasaannya, Dia menerima kita apa adanya. Amin. Inilah berita kesukaan bagi kita. Termasuk pada gembala, dia senang karena diterima. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak diterima, setiap hari, anggap saja kalau kita ada problem, kita melihat pulang ke rumah, mukanya biru, tidak bicara, tidak mau didengarkan, dia senggol sedikit. Bagaimana kalau kita tidak bisa diterima? Sakit nggak? Sakitnya di mana? Di sini katanya Pak Guru ya. Inilah kadang-kadang kalau tidak diterima, termasuk orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka merasa tidak diterima dan salah satu kalau ada pekerjaan lain mereka pasti tinggalkan itu gembala. Tetapi Tuhan menerima mereka. Mengapa? Ayo kita lihat di sini bagian firman Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita sebesar dan segempar ini diberitahukan kepada orang yang tidak termasuk hitungan kesekian di masyarakat. Betapa senangnya, apalagi dikatakan malaikat datang berlaksa-laksa berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apakah para gembala orang berkenan? Amin. Dia berkenan kepada Allah, bukan karena ada apanya, tetapi karena Tuhan mau berjumpa dengan mereka. Dalam hari Natal ini, Tuhan berkenan kepada kita. Jangan berkata, saya ditolak, saya tidak akur, saya tidak diterima, dan seterusnya. Ingat saudara jemaat Tuhan, Tuhan menerima kita full, tidak setengah-setengah. Kalau orang lain menerima kita apa? Dia melihat kita kalau sudah melakukan baik, berbuat baik kepada mereka, mereka terima kita dengan baik. Apalagi kalau tiap hari kita bawakan kue nenek. Misalnya kan istilah di sini. Kalau kita tentunya senang dibawakan sesuatu, tetapi Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu, kepada para gembala penerimaannya telah disampaikan. Berikutnya yang kedua, Tuhan Allah yang Maha Kuasa sudah merendahkan dirinya guna menjangkau manusia masuk dalam kerajaan Allah, termasuk juga orang yang terpinggirkan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa merendahkan diri. Filipi pasal yang kedua dikatakan, Dia mengosongkan diri dari surganya dan turun ke dalam dunia. Lahir di mana? Kandang. Ada yang pernah lahir kandang? Tidak ada. Waktu sekolah minggu Natal kemarin saya tanya, ada yang pernah lahir di kebun? Tidak Pak. Ya karena mungkin semua sekarang sudah canggih. Harus lahir di rumah sakit atau di bidan. Kalau tidak di denda. Ya. Ada beberapa orang sampai bilang, Pak saya sebenarnya bisa melahirkan di rumah, tapi harus didenda katanya. Soal yang lain nggak apa-apa, saya denda yang ini saya nyaman di rumah dan seterusnya. Nah yang saya mau berkata Bapak Ibu Saudara, Tuhan dalam kemahakuasaannya merendahkan diri untuk menyapa kita manusia. Apakah ego kita masih kita simpan? Dia tidak memegang egonya. Dia merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia, untuk menjangkau umatnya. Maka Tuhan ada di tengah kita. Dalam ini dikatakan Tuhan telah menyatakan rahmat-Nya dan tidak membanding-bandingkan. Oleh sebab itu Tuhan begitu
tinggi, menjangkau sampai kedalaman. Kedalaman mana kasih Allah? Kasih Allah mendalam, dalam sekali, dikatakan sampai orang yang terkucilkan pun dia datang di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Allah menerima semua orang, hari Natal ini mari kita menerima semua orang juga. Jangan banding-banding, jangan lihat orang dari parasnya. Jangan kalau dia tidak berbuat baik atau mungkin sedang diam sama kita tidak mau menerima mereka. Yang ketiga, setiap orang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Berapa harga Bapak Ibu Saudara? Seharga darah Kristus. Kenapa? Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Maka dia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita karena kita berharga. Mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 43. Ayat yang ketiga dan keempat. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat 3 dan 4. Alkitab saya di halaman 780. Sudah menemukan? Amin. 2, 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba kepada gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wow, kita berharga di hadapan Tuhan. Katakan kepada diri Anda masing-masing, saya berharga di hadapan Tuhan. Amin. Jika ada itu kita pegang dalam diri kita, maka tidak ada yang bisa apa kecemen, kata anak muda ya, anak-anak remaja. Tapi kalau kita bersaya berharga di mata Tuhan, maka kita akan lakukan yang terbaik selama kita ada. Kita mau dekat dengan Tuhan selama kita ada. Pergumulan sebesar apapun juga dikatakan bahwa saya berharga, maka Tuhan menolong saya, memampukan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa sih yang kita lihat di sini? Kesukaan dan kabar baik yang besar itu, kelahiran Tuhan Yesus yang merupakan tanda kemurahan Allah dan menganggap manusia berharga. Bayi itu merupakan juru selamat, bukan juru parkir, bukan juru masak, karena banyak juru sekarang ya. Bukan juru mudi, driver itu namanya juru mudi. Ibu-ibu itu sebenarnya chef atau juru masak, tapi ada yang bilang, saya tukang masak saja. Ya sama gitu, tapi bahasa kerennya. Tetapi dia berita sukacitanya adalah karena dia adalah juru selamat. Artinya apa? Dia yang menjadi penentu arah. Dia yang tahu. Maka Yohanes pasal yang 10 dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, dalam peristiwa Natal ini mereka bersuka cita karena akan melihat, dikatakan ayat berikutnya, mereka telah melihat bayi itu. Mereka merupakan juru selamat dan mereka layak meresponnya dengan senang. Mungkin kedinginan awalnya, tapi pulangnya mereka senang. Gimana kalau respon orang senang? Apa gitu? Tidak. Senang, wah, kita bertemu juru selamat. Senang. Ekspresi senang kan? Enggak. Senang. Tidak ada ekspresi. Senang, sukacita, semangat. Nah, hari-hari ini beratnya beban kita. Maka di dalam renungan dikatakan, beban beratnya di pasca pandemi ini membuat keluarga banyak yang tidak mampu bersukacita. Membuat banyak bapak-bapak yang mengkerut keningnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu-ibu juga demikian.
Di Tomo kemarin bertemu dengan beberapa ibu. Biasanya kami berondol itu, kami bisa meluruskan rambutku Pak Pendeta. Weh, dia bilang gitu. Tapi sekarang, susah. Kenapa susah? Ya karena tidak ada lagi berondol karena sudah disisir, karena di perusahaan di sana itu ada penyisiran. Nah, itu maksudnya sore itu sudah biasanya dapat banyak. Nah ini maksudnya saya bilang, Bu, apakah karena rambutnya nggak dikatok? Karena memang kalau di Jogja itu orang meluruskan rambut ibu, tidak bersuka cita. Ya suka cita sih, tapi kalau beda itu beda. Dan maksudnya rambutnya lurus, beda nggak? Beda. Ibu mau senang nggak kalau yang keriting rambut lurus? Senang. Nah, kalau yang rambut lurus senang nggak keriting? Karena begitu kita tidak ada puas-puasnya. Nah di hari Natal ini, ayo kita responi. Berita sukacita kita bukan ditentukan oleh penampilan kita. Amin. Berita sukacita kita bukan apa ada di meja kita, apa yang ada di kantong kita, dan apa yang kita kenakan. Tetapi berita sukacita, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya berharga di hadapan Allah, dan saya tidak mudah-mudahan lagi, tapi selalu saya pasti akan selamat. Karena saudara-saudara saya, keluarga saya yang masih belum percaya kepada Tuhan selalu berkata, mudah-mudahan kalau saya menjalankan 5 rukun, saya akan selamat. Kalau saya bisa melewati rambut di belakang lucu, saya selamat. Ini yang memang menjadi pengharapan banyak orang untuk selamat. Tetapi kita, Yesus datang dari surga memberitakan berita sukacita, juru selamat telah lahir bagimu. Baik untuk itu, mari kita bersukacita. Amin. Yang kumpul dengan keluarga, yang tidak sempat kumpul, saya WA ada satu pemudi kita, saya sangat sedih Natal tahun ini. Saya bilang tidak, harus bersukacita karena Tuhan ada di hatimu. Dan orang yang sudah meninggalkan dia sudah di tempat yang layak. Saya juga ditinggal mama saya, tetapi harus kita bersukacita. Iya, mari Bapak Ibu Saudara, ulang dari saat ini kita bersukacita. Tanggalkan segala beban, tanggalkan segala hal-hal yang merintangi kita untuk bersukacita. Jangan buat problem yang membuat kita tidak bersukacita, tapi bawalah sukacita itu. Diusahakan tidak turun dari langit, tetapi diusahakan dari hati kita. Usahakanlah kedamaian satu dengan yang lain. Sukacita, kelahiran Yesus merupakan kesukaan bagi keluarga Kristen. Kelahiran Kristus, saya ulangi, merupakan sukacita bagi keluarga, di tengah-tengah keluarga GMI Epata Wolo Mario. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau Engkau menemukan kami tidak mampu bersukacita karena beratnya tekanan, besarnya problema,